Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 17 3D25 dari jurusan Teknologi Informasi S1 Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, nama saya Teguh Ramdhani dengan nomor induk mahasiswa 17190987 dan rekan saya Latifah Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 17190755. Di sini kami akan menjelaskan materi dari proyek kami yang mengambil tema routing. Di sini kami akan melakukan routing dinamis. Dan untuk materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu routing. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan atau internetwork. Routing juga menunjuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dihantarkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Materi yang kedua adalah dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Yang ketiga ada OSPF. OSPF adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan. Yang terakhir ada DHCP. DHCP merupakan servis yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau assign IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Sekarang adalah giliran teman saya untuk menjelaskan praktiknya. Silahkan disimak videonya. Baiklah, di sini saya akan melakukan prakteknya. Pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, lalu masukkan router yang ingin dipakai. Di sini saya memakai router PT Router dan saya akan menggunakan sebanyak 5 router. Lalu setelah routernya tersusun, lalu kemudian kita hubungkan dengan kabel crossover yang bentuknya garis putus-putus. Kita hubungkan satu persatu router, sesuaikan fast ethernetnya. Setelah semuanya terhubung, kita masukkan switch. Saya menggunakan switch yang pertama yang 2960. Letakkan di masing-masing router. Kemudian sebelum switch dihubungkan dengan router, kita buka terlebih dahulu routernya. Lalu masuk ke bagian physical untuk menambahkan port baru. Pertama, matikan dulu routernya, hapus beberapa port yang tidak terpakai, ganti dengan port baru yang NM1CFE. Setelah itu nyalakan kembali routernya, lakukan untuk semua router. Setelah selesai penambahan portnya, lalu kita hubungkan switch dengan router menggunakan kabel strike drop yang gambarnya garis lurus, nggak putus-putus. Setelah itu kita tambahkan PC sebagai klien. Untuk jumlahnya bebas. Di sini saya menggunakan setiap masing-masing satu router, satu switch, dan 2 PC.
Setelah semuanya terhubung, masuk ke router, lalu pilih yang CLI untuk melakukan konfigurasi. Pertama bisa kalian ketikkan enable untuk menyalakan konfigurasinya, lalu F untuk masuk ke config, lalu ketikkan hostname untuk membuat nama host. Di sini saya untuk router pertama menggunakan nama saya Teguh Ramdhani. Lalu masuk ke config lagi dan ketikkan in fa0/0, enter, lalu ketik no sh. Selanjutnya ketik IP address, masukkan IP addressnya untuk router pertama 10.10.10.1 spasi 255.255.255.0, lalu int lagi int fa1/0, ketik no sh lagi, kemudian masukkan IP nya lagi, IP add. Yang ini untuk menghubungkan router pertama dan router kelima, jadi kita masukkan IP nya 50.50.50.2 spasi 255.255.255.0, lalu enter. Lalu untuk kabel yang ketiga yang menghubungkan ke switch, kita ketikkan int fa2/0, enter, lalu ketikkan no sh. Setelah itu masukkan IP nya, IP add 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0, enter, lalu ketikkan IP DHCP spasi POL spasi DHCP1, kemudian lanjut kita ketikkan default strip router, masukkan IP nya 192.168.1.1, enter, kemudian masuk ketikkan lagi network, IP nya 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0, lanjut ketikkan IP DHCP exclude strip address, lalu masukkan IP nya 192.168.1.1, enter. Setelah itu di close router pertamanya. Lakukan seperti itu untuk router-router selanjutnya, tapi sesuaikan IP nya yang terhubung ke antar router sama yang ke switch. Kalau yang ke antar router pakai yang nomor 10.10 atau 20.20 atau selanjutnya 30.30 sampai 50.50. Kalau ke switch dan router, switch ke router menggunakan IP address yang 192.168.1.1 atau titik 192.168.2. Sesuaikan dengan routernya. Setelah semua router terkonfigurasi awal, kita bisa buka salah satu PC kliennya. Setelah dibuka, pindah ke bagian desktop, lalu pilih IP konfigurasi dan pindahkan IP konfigurasi dari statik ke DHCP. Lakukan seperti itu untuk semua PC klien.
yang ada. Setelah semua PC klien terkonfigurasi DHCP, lalu kita masuk ke router lagi, buka routernya. Di sini saya membuka pertama router 1. Lalu kita akan mengkonfigurasi lagi untuk area networknya. Setelah dibuka routernya, masuk ke CLI lagi, masuk ketikkan conf t untuk masuk ke config, lalu ketikkan network sesuai dengan network yang terhubung ke masing-masing kabel. Untuk router 1 di sini ada network 10.10.10.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Dan ada network lagi, network 50.50.50.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Dan terakhir untuk kabel yang mau terhubung ke switch, ketika network titik 192.168.1.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Lakukan seperti itu pada setiap router. Sesuaikan IP-nya yang terhubung antar router tersebut. Jika semua router sudah terkonfigurasi, kita bisa mengecek koneksi antar PC dari setiap PC yang ada. Buka PC-nya, lalu pilih desktop, pilih command prompt atau CMD. Di sini bisa ketikkan ping dan masukkan IP dari PC atau switch yang ingin dituju. Di sini kita bisa menggunakan IP dari router 1 switch 1. Bisa ketikkan ping 192.168.1.1. Jika sudah terhubung akan seperti ini. Dan kita bisa mengetes lagi untuk ke IP yang lain, untuk PC-PC yang lain. Setelah itu kita juga bisa menghubungkan kabel konsol untuk router 1 dan router 5. Dan terakhir kita juga bisa mengetes pengiriman data dengan add simple PDF yang gambarnya seperti email, ada logo plusnya. Sini kita kirimkan data dari PC 4 ke PC 1. Lalu klik simulation untuk melihat prosesnya, jalankan. Akan tampil seperti ini. Tunggu sampai pesannya kembali ke PC 4, dan jika berhasil akan ada tanda checklist pada PC 4. Lakukan untuk PC-PC lain jika ingin mencoba mengetes koneksi dari PC-PC.